Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat 2 periode. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga membahas pertemuannya dengan Prabowo Subianto saat menjadi saksi pada pernikahan sekretaris pribadi Presiden Agung Surahman beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan bahwa pembicaraan mereka mencakup kondisi Indonesia dan situasi global yang penuh ketidakpastian. Jokowi juga menyebutkan bahwa di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia patut bersyukur karena perekonomian masih tumbuh di atas 5% dan inflasi terjaga. Lantas, apakah pernyataan ini akan mempengaruhi dinamika politik menjelang pemilu 2029 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Udah, itu aja. Oke, makasih. Baru Februari 2026, tapi pembahasannya sudah jauh ke depan, 2029 sudah dipersiapkan. Iya, kalau mau dibilang masih seumur jagung sih ya pemerintahan Prabowo Gibran, tapi udah berbicara 2 periode. Kira-kira apa alasannya nih? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat pagi Bang Freddy. Udah direvisi harusnya. Sekjen DPP Projo sekarang ya Bang Freddy ya. Sekjen, sorry, udah direvisi ya. Kemudian ada Bang Erlambang Trisakti, Sekjen Garuda Astacita Nusantara. Selamat pagi. Bang Sekjen Erlambang. ketemu Sama-sama Sekjen. Sekjen ya. Iya, siap. Oke, apple to apple berarti. Yang terakhir Sekjen apa? Ini Bang Henry Satrio, analis komunikasi politik. Sekjen Kemhan ini. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, saya mau ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, Ya. ini kan sebenarnya terlalu dini untuk dukungan 2 periode. Tapi kira-kira alasan Pak Jokowi mengatakan itu apakah benar ini untuk kesinambungan pembangunan pemerintahan Prabowo Gibran atau lagi ngunci nih posisi sang anak di pemerintahan berikutnya? Ya, terima kasih. Itu kan konteksnya sebetulnya merespon, menjawab pertanyaan media. Nanti nggak dijawab, medianya marah kan begitu. Nah, kemudian yang kedua kan konteksnya lagi menanggapi pernyataan Ahmad Ali ya. Ya, beliau yang pertama di dalam suatu podcast saya rasa itu. Nah, sehingga Pak Jokowi mengatakan sudah Prabowo Gibran itu udah berulang kali. Sebetulnya konsistensi Pak Jokowi di situ. Kalau tadi dikatakan masih awal tahun 2025 juga Pak Jokowi udah ngomong gitu. Justru itu menegaskan karena ada pendukung dia yang mengatakan kemungkinan bisa Gibran kan begitu. Jadi itu hanya menekankan konsistensi aja sebetulnya, bukan masalah mengunci atau memang dari awal Pak Jokowi ingin ini 2 periode. Kenapa? Ya itu tadi, memang pertama keberlanjutan, stabilitas, dan regenerasi lah. Gibran ini bagian dari regenerasi, sehingga memang terus, termasuk keberadaan kita Projo di dalam gerakan-gerakan politik kita, termasuk di Kongres, kita konsisten. Prabowo Gibran ini 2 periode karena alasan 3 itu tadi. Bukan masalah mengunci, nggak ada kepentingan mengunci apa sih di sini Pak Jokowi mengunci, tetapi kan memang sebaiknya memang ini 2 periode karena beliau punya legacy, itu saya katakan tadi, keberlanjutan. Jelas dia punya kepentingan, kebijakannya tidak mau dibongkar, itu jelas sebagai kaitannya dengan legacy tadi. Nah, ini regenerasi saya bilang tadi. Nah, Gibran ini kan selain jembatan Pak Prabowo dengan Jokowi juga kan jembatan kaum yang senior dengan yang muda. Saya rasa itulah alasan-alasan kenapa memang kita termasuk pendukung Jokowi dan Pak Jokowi diarahkan memang Prabowo Gibran 2 periode. Oke, Bang Erlambang gimana? Ada setuju? Betul ya, jadi pendapatnya terlalu dini ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini 2025 pun para Jokowi sudah mengatakan itu. Kita juga ingat Prabowo dalam beberapa kesempatan mengatakan, ya kan, nantilah bicara tentang 2 periode. Saat ini kami sedang fokus tentunya membenahi negara ini.
Kan itu yang dikatakan Prabowo. Nah, kalau saya melihatnya tentu dalam hal ini pernyataan Jokowi ini justru menjadikan kami ini jujur saja ya, pendukung sejati Prabowo ya. Ini jadi lebih mencermati ini ada apa. Kenapa? Karena kita tahulah Jokowi ini kan sen kanan belok kiri. Jadi justru kebalikannya. Makanya kami yang tergabung di dalam tentunya Presidium Kebangsaan, masuk ada Garuda Cita Nusantara, kemudian ada Gerakan Cinta Prabowo, ya ada Garuda Emas, ada Rampas dan lain-lain. Kami jadi justru sekarang ini mencermatinya berbeda. Kenapa? Kita tahu kok akhir-akhir ini kinerja Prabowo sedang giat-giatnya melakukan pembenahan, ya, tapi kita belum melihat peran signifikan daripada Gibran yang dalam hal ini lebih banyak belusukan. Kami mencermatinya seperti itu, ya, lebih banyak belusukan. Apa ini, kemana arahnya? Ke pesantren, ke sekolah-sekolah. Kan lebih kepada itu. Jadi kami beranggapan ini kok kayaknya udah curi start. Ya. Jadi justru kami beranggapan ucapan Jokowi ini kebalikannya. Bukan tidak mungkin Gibran akan menjadikan kompetitor buat Prabowo ke depan. Anda melihatnya seperti itu? Berarti betul. Menurut Anda sebuah ancaman juga buat oh iya, jadi Prabowo. Kita tahulah ya, ucapan Jokowi kan selalu terbalik. Nah, kita sehingga dalam hal ini ya kita mencermatinya seperti itu. Apalagi di Rakernas PSI kemarin kan bilang mati-matian akan keliling. Itulah yang kami cermati, bahwa akan turun sampai kecamatan bahkan ke kelurahan. Sampai RT kan. Ini luar biasa. Sehingga kami mencermatinya untuk Prabowo Gibran. Loh, Prabowo yang jelas punya partai yang begitu besar dibandingin PSI. Ya, yang ketua umumnya cuma hitungan hari jadi ketum misalnya kan, dibandingin dengan Gerindra yang sudah begitu mengakar, sehingga mengatakan Prabowo, jangan bicara 2 periode. Prabowo fokus membenahi negara ini dari segala permasalahan. Makanya kami dulu relawan. Sekali lagi saya katakan, kami dulu relawan. Tujuan kami menjadikan Prabowo presiden. Setelah Prabowo presiden kami bubar. Kenapa? Kami nggak mau merongrong, tapi kami bentuk suatu organisasi bagaimana membantu program Prabowo. Jadi kita ngejar-ngejar jabatan, minta komisaris, minta ini, enggak. Baik, gimana Bang Freddy? Gitu. Apa benar ini? Apa yang mau saya tanggapi? Terlalu banyak. Sebenarnya Gibran ini, Pak Jokowi ini ingin mempersiapkan Gibran untuk maju juga sendiri, mandiri nih. Ya wajar-wajar aja, tapi kan majunya 2034. Bukan 2029. Oke, berarti 2034. Nah, kalau ini Dua periode omongannya bisa dulu. dikunci nggak? Kalau ini omongannya bisa dikunci? Iya, 2034. Tidak akan maju di 2029 nanti? Tidak. Tidak. Jadi memang statementnya Bung Herlambang ini ya konsisten juga dia dari kemarin-kemarin memang ngomong begitu. Tapi yang perlu kami sampaikan, justru ini kan Prabowo, Jokowi, Gibran, ini kan memang selalu diadu domba. Selalu siapa, Bang? Tentunya oleh oposisi, tentunya oleh orang-orang yang tidak senang Prabowo, Jokowi ini terus berlanjutkan begitu. Jadi konteksnya untuk melemahkan. Nah, disitulah kehadiran Pak Jokowi, disitulah kehadiran relawan kami, supaya orang-orang yang terus mengadu domba ini, makanya kami juga harus lawan dengan narasi-narasi yang jangan terjebak oleh adu domba ini, karena memang ini konsisten 2 periode. Itu yang terus kita bangun, kita narasikan dan kita perjuangkan gitu loh. Yang 3 hal yang tadi, sehingga memang pertarungan ini memang akan terus sampai 2029 akan terus dimainkan narasi bahwa Prabowo, Jokowi tidak baik untuk bangsa ini, bahwa Prabowo, Jokowi Jokowi akan menjadi beban buat Pak Prabowo, Gibran akan menjadi beban. Saya tangkapi misalnya Wapres Gibran, Wapres itu kan memang, mohon maaf, tanda kutip memang bansera. Memang dia tidak punya program sendiri. Khususnya buat Wapres Gibran ini kan serba salah ya. Nanti serba salah gimana? Serba salah bukan tidak berbuat, tapi tidak kelihatan dibilang tidak ngapa-ngapain. Dia kunjungan ke sana, kunjungan ke sini dibilang curi start. Tetapi kan yang paling penting adalah bahwa yang dia lakukan itu pertama pasti sepengetahuan istana.
pasti disetujui oleh presiden. Yang dia kampanyekan, yang dia maksudnya yang dia sosialisasikan, yang dia lakukan pasti adalah program presiden. Kecuali pekerjaan yang dia lakukan itu bertentangan dengan presiden, itu baru namanya tidak sejalan kan begitu. Tapi sejauh ini kami melihat memang beliau masih konsisten melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu presiden. Iya. Sebelum ke Bang Hensa, mau ke Bang Erlambang dulu. Bang Erlambang, kalau misalnya tadi katanya ini bukan buat 2029, pengennya nanti maju sendiri 2034. Tapi setuju nggak 2029 masih sama Gibran? Ya, saya katakan ya, itu yang diucapkan oleh Bang Freddy. Tapi yang kita tahu ini yang mengucapkan, ya, mantan presiden, ya presiden ke-7 kemarin, yang jelas kita tahu ucapannya selalu terbalik. Justru begitu dia mengucapkan itu, ini jadi warning buat kita. Kalau dia nggak ngucapin buat kita, oke, ya. Mungkin sejalan program-programnya. Tapi sekali lagi ya, kalau bicara seperti itu, saya bersyukur ya, kami ini dari Presidium Kebahasaan bersyukur bahwa dalam hal ini pembantu-pembantu Prabowo yang memang saya lihat ditempatkannya tepat ya, sehingga kita lihat beberapa akhir-akhir belakangan ini banyak sekali narasi-narasi yang ingin mendowngrade kewibawaan Prabowo, ya, misalnya di dalam bencana, ya, itu banyak sekali hal-hal yang saya lihat ingin mendowngrade, menjatuhkan kewibawaan Prabowo. Tapi alhamdulillah ya, dalam hal ini ada saya lihat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko ya, yang akhirnya turun ke sana mengkondisikan semuanya. Nah kemudian oposisi, tadi saya katakan saya merasa siapa oposisi? Yang ada mungkin kelompok kritisi yang kemarin diterima oleh Prabowo. Ya, justru saya melihat di sini peranan dari Pak Sapri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan berhasil ya, bagaimana menyatukan mereka-mereka yang punya tentu pemikiran-pemikiran positif mengkritisi pemerintahan Prabowo. Kembali lagi, setuju atau tidak kalau Prabowo Gibran 2 periode? Kita lihat karena masih terlalu dini, baru 1 tahun lebih, ya. Kita lihat 5 tahun ke depan, signifikan nggak apa yang dia lakukan? Ada nggak memang yang bisa membangkitkan gairah dari pemerintahan ini? Betul nggak? Karena maaf, politik itu bisa berubah-ubah. Kita tahulah, politik itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, banyak hal. Nah, untuk itu sekali lagi, kami sebagai pendukung sejati Prabowo tetap akan mengawal semua program Asta Cita Prabowo. Karena kami bagi-bagi tugas ya, ada yang mengawasi, membantu pengawal, ada yang mengkritisi atau mengamati gerakan politik, gerakan relawan. Saya rasa itu. Oke, Bang Hensa, gimana? Ini 2 berbanding terbalik. Yang satu mendukung 2 periode, yang satu bilang terlalu cepat katanya. Gimana, Bang? Ya, ini kan ada kepentingan masing-masing ya. Kalau saya menilainya dari komunikasi politik yang disampaikan Pak Jokowi, pesannya itu ada menyiratkan kekhawatiran. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Freddy bahwa dia seperti mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali, bahwa Gibran akan menjadi kompetitor Pak Jokowi. Ini kan ada beberapa sisi. Yang pertama, belum pernah ada 2 periode wakil presidennya sama, gitu ya, sejak zaman SBY lah. Bahkan Pak Harto juga begitu tuh, ganti-ganti terus. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa karir politiknya seorang Gibran ini kan mendadak terlalu cepat gitu. Dan memang tidak disiapkan untuk sebuah panggung yang luar biasa. Apalagi setelah dilepas oleh PDI Perjuangan, otomatis dia tidak punya kendaraan yang kuat. Maka opsi menjaga Prabowo Gibran itu adalah opsi yang terbaik. Karena buat Pak Jokowi ya, karena Gibran ini belum punya kendaraan yang cukup kuat. Kemudian secara karir dia juga masih diragukan gitu. Pasti Prabowo Gibran dua-duanya akan melakukan survei-survei untuk melihat bagaimana opini publik sesungguhnya di lapangan. Tapi memang Pak Jokowi harus mengedepankan sisi persahabatan dia dengan Prabowo sebagai seorang ayah untuk menyelamatkan karir politik anaknya. Nah ini Prabowo-nya mau atau tidak gitu. Karena kan ini berbeda kondisinya dengan periode pertama. Periode pertama Prabowo saya yakin dia memang membutuhkan Pak Jokowi untuk didukung sehingga berhasil menang. Waktu itu Pak Jokowi kan masih PDI Perjuangan, Gibran juga masih PDI Perjuangan, sehingga pilihan Prabowo waktu itu adalah bersama Jokowi sebetulnya. Nah tapi sekarang kondisinya beda, Jokowi dan Gibran tidak lagi bersama PDI Perjuangan, mereka bersama PSI yang secara perhitungan tidak sebesar PDI Perjuangan. Maka
opsi menyelamatkan karir Gibran sang anak ini harus bisa ditempuh ya bersama Pak Prabowo 2 periode. Nanti caranya gimana? Seorang Jokowi canggih nih. Nanti ngatur-ngaturnya gimana tuh? Nah, makanya kalau kemudian opsi atau pesan politik itu disampaikan hari ini, itu benar-benar untuk menjaga agar tidak ada pemikiran lain di masyarakat bahwa Prabowo Gibran ini akan berpisah. Karena kalau memang ini kan ada namanya kultivasi teori kalau dalam ilmu komunikasi politik ya. Kalau ini didiamkan bahwa Gibran akan menjadi pesaing Pak Prabowo dan kemudian menjadi besar, pada saat Prabowo Gibran berpisah, ini akan diamini oleh masyarakat. Oh iya, karena memang dari awalnya Gibran katanya sudah disiapkan untuk melawan Pak Prabowo. Dan Prabowo di 2029 kuat sekali. Dia incumbent. Saya rasa Pak Jokowi, jangankan Pak Jokowi, Mas Herlambang atau Bang Freddy juga paham lah. Gibran mau lawan Prabowo 2029, ya mohon maaf ya, pasti kejauhan. Maka yang akan diincar 34 juga, tapi jangan lupa di 2034 kalau panggung kosong begitu siapa aja bisa naik. Jadi memang 2029 ini pertaruhan buat Gibran. Kalau sampai kemudian dia tidak dipilih oleh Prabowo, maka karir politiknya mungkin akan terancam di 2034. Artinya mungkin Bang Hensa melihat bahwa pernyataan Pak Jokowi yang sebenarnya sudah berulang kali mengatakan bahwa Prabowo Gibran 2 periode ini untuk membentuk opini publik agar tidak ada lagi pikiran lain selain Prabowo Gibran nanti di. Oh iya jelas kan, kita lihat Mahat Ali ya, Ketua Harian PSI itu kan setengah mati itu mengklarifikasi ucapan dia bahwa Gibran akan menjadi pesaing Prabowo, dan akhirnya harus diselesaikan oleh Pak Jokowi gitu. Nah, tapi masalahnya orang ngerti nggak nih sekarang? Tadi ini adalah apa yang disampaikan Pak Jokowi benar-benar sebuah cara melindungi karir politik anaknya. Dan so far ya kita lihat Prabowo ini kan memang presiden yang luar biasa. Dia presiden pertama di Indonesia sejak reformasi, sejak Indonesia berdiri lah, yang hubungannya baik dengan presiden-presiden sebelumnya. Tidak pernah terjadi presiden-presiden sebelumnya. Jadi kalau dia baik dengan Jokowi, ya pasti akan begitu terus. Tapi apakah kemudian tetap akan bersama Gibran? Ada satu perhitungan lagi. Apa itu, Bang? Kalau dia bersama Gibran lagi 2034, artinya memang dia akan membesarkan Gibran di 2034 nantinya. Misalnya dia bersama Gibran 2029, dia akan membesarkan Gibran dan PSI untuk 2034. Nah ini tidak lazim dilakukan oleh partai politik atau ketua umum partai politik. Makanya biasanya mereka akan memilih di periode kedua tokoh-tokoh yang tidak akan maju di perhelatan calon presiden nantinya atau pilpres nantinya. Supaya apa? Supaya mereka tidak membenamkan partai politiknya dia. Seperti Pak Jokowi dan juga SBY sebelumnya ya. Oh iya. Nanti kalau misalnya bersama Gibran nih, PSI kan naik terus. Begitu Pak Prabowo selesai, Gerindranya akan terancam nantinya. Apalagi begitu misalnya besar, kemudian PSI-nya menang, ya pastinya si Gerindranya akan terancam secara perhitungan politik. Jadi artinya memang ada keinginan bagi setiap calon presiden, kenapa kemudian di periode kedua mereka memilih wapres yang kecil sekali kemungkinannya untuk naik ke level calon presiden, karena itu juga dia nggak pengen partai politiknya tenggelam oleh partai politik lain. Makanya ada isu juga Prabowo AHY ini juga sulit karena pasti akan membesarkan Demokrat nantinya. Jadi ya kita lihat saya nanti siapa yang akan dipilih oleh Pak Prabowo untuk menemani dirinya. Oke, nanti kita akan minta tanggapan bagaimana seandainya pasangan Prabowo Gibran ini tidak terjadi di 2029, tapi usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Situasi global saat ini yang juga penuh dengan ketidakpastian. Saya kira kita patut bersyukur ekonomi masih tumbuh di atas 5, inflasi juga sangat terjaga. Yang paling penting itu, karena negara-negara lain banyak yang kesulitan mengatasi 2 hal tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Kita lanjutkan dialog. Kira-kira Bang Freddy, kalau di 2029 pasangan dari Prabowo Gibran ini kemudian tidak terjadi, tidak terwujud, lalu adakah skenario yang sudah disiapkan? Apakah dengan berapi-apinya pidato Pak Jokowi di PSI kemarin ini menandakan bahwa dia siap untuk melangkah dengan PSI? Iya, jadi sampai sekarang kita belum menyiapkan skenario apapun. Ya, tapi seperti kata Pak Jokowi tadi, jadi memang kami juga lah berpikiran Prabowo Gibran ini namanya dalam politik apapun bisa terjadi ya, khususnya ini masih ada 3 tahunan lah ya, apapun bisa terjadi. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa Prabowo Gibran ini bisa memang tidak jadi 2009, tetapi seperti yang kata Pak Jokowi tadi, jika stabilitas politik hancur-hancuran, jika pertumbuhan ekonomi hancur-hancuran, jika geopolitik tidak mendukung itu. Nah, tetapi kalau sampai misalnya di 2027, 2028 itu masih aman-aman saja, saya rasa Pak Prabowo melihat karakter kepemimpinannya, beliau yang tenang, melihat analisa segala macam, saya rasa pasti Prabowo Gibran ini 2 periode, karena sudah teruji begitu loh. Ukurannya menurut saya yang 3 itu aja, stabilitas, kemudian pertumbuhan ekonomi, sama geopolitik masih mendukung nggak ini kepemimpinan ini. Kalau itu sampai 2027 akhir atau 2028 awal masih bisa aman, saya rasa Prabowo Gibran akan 2 periode. Tapi saya mau merespon pertanyaan itu, sampai sekarang kami belum menyiapkan skenario apapun itu. Itulah komunikasi terakhir kami sama Pak Jokowi, masih konsisten memang Prabowo Gibran 2 periode. Oke, Bang Ernabang, merespon soal ini, Anda melihat seperti apa ketika memang nantinya kembali maju di 2029 Prabowo Gibran begitu, tapi sosok Pak Jokowi juga tetap masih ada di sana? Kalau saya melihat ya memang hubungan antara Prabowo dengan Jokowi sangat baik, seperti tadi kata Bang Hendri. Prabowo ini orang yang sangat mengakomodir semua kepentingan. Ya, di situ kelihatan kepentingan Pak Jokowi. Semua kepentingan diakomodir, sampai kemarin yang dianggap oposisi itu dia diterima, kan di situ terlihat bagaimana kenegarawanan seorang Prabowo. Nah, dan ke depan ya, Prabowo selalu mengatakan jangan bicara dulu 2 periode. Fokus pemerintahan Prabowo ini adalah membenahi negara ini. Bagaimana menjadikan rakyat sejahtera, ya, kemudian kemiskinan hilang, banyak hal. Nah, makanya dalam hal ini saya lihat akhir-akhir ini banyak narasi yang dibuat tadi menjatuhkan kewibawaan Prabowo, dan saya lihat pembantu-pembantunya tidak semua bekerja maksimal. Nah, yang aja tuh? Ya, kita bisa lihat yang justru bekerja itu, saya melihat kawan saya Bung Horiko itu mati-matian, banyak sekali video-video ya yang dipotong-potong, diedit-edit, ya, sehingga maaf banyak image negatif tentang Prabowo. Bang, kalau tadi Anda bilang Pak Prabowo ini berusaha untuk merangkul semua, betul. Justru pihak mana yang menurut Anda menyerang begitu? Sampai sejauh ini ya kita sulit membuktikan, tapi yang dikatakan mungkin pihak-pihak, saya lihat yang dikatakan oposisi katanya kan, itu beberapa kali saya lihat mereka tidak menyerang pemerintahan Prabowo, lebih kepada, maaf saya katakan apa adanya, dalam hal ini kemampuan Gibran yang diragukan. Kan itu yang kita cermati ya, ada pihak-pihak yang selalu kok ini mengganggu ya, mengganggu program kerja atau bukan program kerja, mengganggu kerjanya RI2. Kan berarti itu yang kami ancamannya lihat. dari luar dong Bang, bukan dari pihak wapresnya, dari Gibrannya. Dalam politik itu kita susah menebak ya. Karena tadi saya bilang kalau kata Bung Freddy tidak ada rencana apapun, ya mungkin dalam tataran di atasnya ada skenario-skenario yang mereka buat, yang kita tentu di kalangan menengah ke bawah misalnya tidak mengetahui kan. Karena politik itu kan tidak bisa dilihat dari panggung depan saja ya, harus beberapa pertimbangan yang dipikirkan. Nah, tadi saya bilang ya, sampai saat ini alhamdulillah ya masih ada pembantu Prabowo yang di legislatif ya, dia tidak salah pilih, ada Dasko yang terus bekerja keras membenahi pemerintahan, kemudian ada Pak Sapri yang terus ya bagaimana mengakomodir mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengkritisi, kemudian di masyarakat berkomunikasi, Hariko Satria terus berusaha membantah narasi-narasi yang mendiskreditkan, mendowngrade kewibawaan Prabowo. Nah, begitu juga sekarang ini kita lihat ya banyak hal-hal
saya minta kepada masyarakat untuk lebih cermat lah. Banyak sekali hoak yang dibuat di media-media sosial yang tadi kata Bang Freddy ya ingin mengadu domba. Ya. Nah itu memang ya saya lihat banyak pihak yang berusaha memecah. Nah sehingga dalam hal ini kami dari pendukung Prabowo Sejati tidak mau masuk di wilayah itu. Kami fokus bagaimana membantu program Hasta Cita Prabowo supaya ini sukses. Tapi dari pendukung Prabowo kira-kira ada nggak sih mungkin tokoh lain yang sudah di center-center gitu bahwa tidak hanya Gibran nih pilihannya nanti di 2029, mungkin ada di kalangan menterinya Prabowo saat ini? Jelas ada, kami juga kan dari pendukung mencermati nih kinerja-kinerja pembantunya ya, menteri-menteri yang memang kita anggap berkualitas. Siapa aja Bang? Ya saat ini yang saya lihat ya di masyarakat sedang jadi media darling nih tentunya dalam hal ini Menteri Keuangan. Kita peradanya ya. Lagi diserbu dia. Karena ekonominya nggak baik-baik. Nah, sekarang kebalikannya. Itu tadi saya bilang jadi media darling ya karena ya itu dianggap selama ini justru berani berbeda. Tapi ternyata dari pihak-pihak yang mengerti ekonomi ya justru banyak kebijakannya yang malah Belum kelihatan, cuma omon-omon katanya seperti itu. Nah kemudian ada kita lihat juga memang konstitusi kita ini kan partai politik. Memang kita lebih menyorot kepada siapa nih partai politik yang akan siap mendorong ya calonnya mendampingi Prabowo. Misalnya di Demokrat ada AHY ya. Kemudian di Golkar belum kelihatan siapa yang mau didorong. Begitu juga di partai-partai lain yang tentunya dalam hal ini mereka seharusnya menyiapkan calon. Jangan lagi ngambil calon dari luar lah. Ya, jadi kelihatan partai politik ini apa kalau saya bilang ya, partai politik kok mencalonkan calon dari luar. Kalau memang mereka partai politik yang hebat, kemudian yakin bahwa rakyat mendukung dia, pilih dong kadernya yang hebat-hebat mendampingi Prabowo ke depan. Itu saja yang saya minta. Oke, Bang Hensa, jadi mempersiapkan dari internal, tapi dari partai juga katanya Bang. Saya jawab dulu pertanyaan pertama tadi. Rencana ada apa enggak? Memang di bibir sih bisa bilang gitu. Nggak ada, rencananya belum. Tapi kalau dilihat dari kejadian-kejadian politik kan rencananya menurut saya ada beberapa. Yang pertama ya via PSI itu untuk menjaga Gibran. Ini sulit nih dikatakan kalau Mas Gibran nggak ada sangkut pautnya dengan PSI. Iya memang secara KTA mungkin tidak. Tapi kan adik dan ayahnya ada di situ. Jadi menurut saya mungkin rencana pertamanya adalah PSI. Kalau kemudian PSI tidak cukup besar, rencana keduanya mungkin lewat Golkar. Karena kan Pak Bahlil adalah loyalisnya Pak Jokowi juga ya, selain dia loyalisnya Prabowo. Jadi menurut saya dua partai ini. Nah kalau kemudian menjawab apakah kemudian akan bersama terus 2 periode, menurut saya begini, ada beberapa hal. Misalnya pertanyaan, ini Mas Gibran punya ambisi jadi capres atau tidak? Kalau punya ambisi, maka jadi warning untuk Gerindra. 2034 kan katanya Bang? Enggak, di 2029 dulu. Iya akan jadi warning buat Gerindra di 2034 nantinya. Bila Mas Gibran punya ambisi. Kemudian yang kedua, jarang sekali memang seorang ketum partai politik atau sebuah jago atau presiden dari sebuah partai politik milih wapres dari partai politik lain untuk periode kedua. Kenapa itu? Tadi saya katakan, dia membesarkan partai politik si wapresnya. Karena nanti ke depannya dia akan menjadi calon presiden pastinya. Pasti akan dipertimbangkan nih. Makanya tadi saya katakan mungkin Pak Prabowo akan pilih yang dari partainya atau orang yang nggak punya ambisi kekuasaan. Oh, nanti bagaimana pembangunan yang sudah dilakukan akan diteruskan atau tidak? Banyak kok orang-orang yang nggak terlalu punya ambisi gitu ya. Kemudian pasti akan melanjutkan program-program Pak Prabowo. Ada tuh pengamat politik ternama Henry Satrio itu pasti begitu tuh. Jadi artinya maksud saya adalah memang terlalu pagi. Tapi yang kedua, pertimbangan politiknya akan banyak, termasuk bagaimana eksistensi Gerindra nanti 2034. Kecuali memang dari hari ini ternyata Gibran memang sudah disiapkan untuk masuk ke Gerindra, maka ada rencana yang ketiga tuh. Jadi PSI, Golkar, yang ketiga Gerindra. Nanti kita lihatlah bagaimana nanti di 2029 kliknya ada di sana. Kalau kemudian bersama dengan Gibran lagi, ya kemungkinan memang Gibran akan masuk Gerindra, atau memang Pak Prabowo sedang membesarkan partai politik lain gitu, bisa PSI atau Golkar. Tapi anyway, dengan prestasi yang sekarang ada ya, Pak Prabowo coba melakukan pembangunan yang baik.
Kalau kemudian nanti 2029 dia mencalonkan diri lagi, saya rasa itu perkara mudah menentukan siapa wapresnya. Oke, meskipun mungkin terlalu dini untuk membahasnya, memang menarik ya untuk mengetahui kira-kira nanti siapa nih 2029 calonnya Pak Prabowo. Tapi harapannya adalah fokus dulu untuk menyelesaikan program-program pembangunan di periode pertama ini ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Kita tunggu nanti bagaimana Terima hasilnya kasih. ya.